Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami mempresentasikan tugas akhir analisis algoritma kami, yaitu membandingkan algoritma pencarian binary search dengan ternary search dan pengurutan merge sort dan selection sort. Kelompok kami memiliki anggota M. Apriyadi Riza Mahendra, itu saya sendiri, Fuad Muhammad, dan Satria Bangun Paresi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma pencarian. Yang pertama, binary search. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi area yang terurut menjadi dua bagian dan membandingkan elemen tengah dengan target pencarian. Jika target tidak cocok, maka pencarian akan dilanjutkan pada setengah bagian yang relevan. Selanjutnya, ternary search. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi area yang terurut menjadi tiga bagian dengan dua titik pembagi. Kemudian menentukan di bagian mana target berada dan melanjutkan pencarian di bagian tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan dari binary search. Uh, Syarat pertama yaitu array harus dalam keadaan terurut. Contohnya, kita diminta untuk mencari angka 23 pada array di bawah array yang ditunjukkan di slide. Angka pertama, kita membagi array menjadi dua bagian. Didapat bahwa mid itu menunjukkan angka 16. Kemudian kita membandingkan angka mid ini 16 dengan angka dari target pencarian kita. Didapatkan bahwa angka 16 ini kurang dari 23. Selanjutnya, kemudian kita mengambil bagian yang relevan atau yang lebih dekat dengan angka 23, maka didapat bahwa bagian sebelah kanan dari min itu ialah bagian yang lebih dekat dengan angka 23. Kemudian kita mengulang kembali langkah sebelumnya dengan membagi array menjadi dua bagian. Kemudian kita mengambil kembali bagian yang lebih dekat ke angka 23, kemudian didapatkanlah bahwa nilai low dan min-nya yaitu di array nomor 5 angka 23 dan height di nomor height di nomor 6 yaitu angka 38. Next slide. Oke, berikutnya ternary search sama seperti binary search tadi. Array-nya harus terurut. Perbedaannya di sini, mid-nya itu ada dua, di mana mid pertama didapatkan dari kiri ditambah dari panjang array dibagi tiga, sedangkan untuk mid kedua adalah yang kanan pan- dikurangi panjang array bagi tiga. Lalu perbedaannya berikutnya di sini adalah jika angka yang dicari itu lebih kecil dari mid pertama, maka mid pertama akan dikurang satu. Sedangkan jika jika ya benar. Dan jika array angka yang dicari itu lebih kecil dari mid kedua juga akan dikurang satu. Dan jika array angka yang dicari lebih besar dari mid kedua, maka mid kedua akan ditambah satu. Jadi dia akan geser ke kanan. Terakhir, dia akan berhenti jika menemukan target yang dicari atau mid satu dan mid 2 bertemu di satu indeks yang sama. Seperti di sini 5 dan 5. Maka hasilnya adalah angka tersebut tidak ditemukan. Oke, lanjut. Nah, dari penjelasan contoh penerapan tadi didapatkan bahwa untuk algoritma binary search kompleksitas waktu sendiri itu base case-nya eh, didapatkan O1, untuk upright case dan worst case-nya itu sama yaitu O log n. Kemudian untuk kompleksitas ruangnya yaitu O1 untuk iteratif dan O log n untuk rekursif. Nah, untuk algoritma ternary search, kompleksitas waktu yang didapatkan yaitu base case-nya sama seperti binary O1,
dan sedangkan average case dan worst case-nya berbeda, yaitu O log 3N. Untuk kompleksitas ruangnya, O1 untuk iteratif dan O log N untuk rekursif. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari algoritma binary search. Yang pertama kelebihannya itu lebih cepat secara praktis karena hanya satu perbandingan per iterasinya. Yang kedua, implementasi lebih sederhana dan ringkas. Yang ketiga, efisien pada dataset besar yang terurut. Adapun kekurangan dari binary search, yang pertama yaitu hanya bekerja pada data yang sudah terurut. Kedua, tidak cocok untuk pencarian dalam fungsi unimodal atau fungsi naik turun satu kali. Untuk algoritma ternary search, kelebihannya satu, cocok untuk optimasi fungsi unimodal. Yang kedua, mempersempit ruang pencarian lebih agresif karena membagi menjadi tiga bagian setiap iterasinya. Nah, adapun kekurangan dari ternary search, yang pertama, lebih lambat secara praktis karena ada dua perbandingan per iterasinya. Yang kedua, implementasi lebih kompleks dibandingkan binary search. Dan ketiga, kurang efisien untuk pencarian data numerik dalam array. Nah, di sini dapat kita lihat grafik perbedaan dari algoritma binary search dan ternary search. Grafik ini didapat dari implementasi yang telah kelompok kami lakukan. Di sini. Hmm, Adapun kesimpulan dari algoritma pencarian ini berdasarkan implementasi yang kami lakukan, algoritma binary search sendiri itu menunjukkan performa yang lebih cepat dan stabil karena hanya melakukan satu perbandingan per iterasi. Maka binary search sangat cocok digunakan dalam pencarian data berskala besar seperti data transaksi keuangan, log system, atau pencocokan ID. Adapun ternary search juga efektif pada data terurut, namun membagi ruang pencarian menjadi tiga bagian. Meskipun secara teori pembagian ini bersepit lebih cepat, dalam praktiknya algoritma ini lebih lambat karena membutuhkan dua kali perbandingan per iterasi. Ternary search ini sendiri lebih cocok digunakan dalam kasus pencarian nilai maksimum atau minimum pada fungsi unimodal, bukan untuk pencarian elemen dalam array besar. Selanjutnya adalah algoritma pengurutan. Yang pertama ada merge sort. Algoritma yang menggunakan pendekatan divide and query yang berarti data dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sebelum digabungkan kembali dalam urutan yang benar. Yang kedua, selection sort. Algoritma yang bekerja dengan cara elemen terkecil dan ditempatkan di posisi paling depan dan diulangi untuk seluruh array. Algoritma Langkah-langkah algoritma merge sort. Yang pertama ialah membagi array menjadi dua bagian yang sama besar, seperti di contoh. Dan langkah keduanya, masing-masing subarray juga dibagi dua lagi hingga tersisa satu elemen. Langkah ketiga, menggabungkan kembali elemen-elemen tunggal tersebut menjadi subarray yang terurut. Dan langkah keempat, menggabungkan dua subarray terurut tersebut menjadi array yang sudah diurutkan sepenuhnya. Berikutnya algoritma selection sort. Untuk algoritma selection sort sendiri, dia pertama kali langsung mencari elemen terkecil dari seluruh array tersebut dan ditaruh di tempat paling pertama. Berikutnya, sisa dari array tersebut dicari lagi nilai terkecilnya lalu ditaruh di nilai setelahnya. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai array tersusun dan terurut. Dari seluruh langkah-langkah tadi didapatlah kompleksitas waktu merge sort ialah
Untuk best case, average case, dan worst case ialah O, N, log N. Dan selanjutnya kompleksitas ruang. Kompleksitas ruangnya didapat ialah O, N. Memerlukan array tambahan untuk proses merge. Kelebihan dari merge sort ini ialah stabil untuk urutan elemen yang sama tidak berubah. Cocok untuk dataset besar. Dan kekurangan merge sort ialah memerlukan memori tambahan untuk penyimpanan hasil sementara. Dan implementasi lebih kompleks dibanding sorting sederhana. Untuk kompleksitas waktu, selection sort didapat ialah best case, average case, dan worst case-nya ialah O dan kuadrat. Untuk kompleksitas ruang selection sort didapat O1. Karena sorting dilakukan secara in place tanpa alokasi memori tambahan. Kelebihan dari selection sort ialah jumlah pertukaran swap atau swap minimum hanya satu swap per iterasi dan tidak membutuhkan memori tambahan. Untuk kekurangan selection sort ialah tidak efisien untuk dataset besar karena lambat dan tidak stabil. Posisi elemen per nilai sama bisa berubah. Didapat dari percobaan kami, didapatlah perbandingan waktu eksekusi pengurutan yang menunjukkan waktu yang sangat signifikan. Bersat lebih unggul daripada selection sort dikarenakan datasetnya besar. Simpulan, Bersat menunjukkan kinerja yang jauh lebih efisien dibanding selection sort, terutama untuk dataset besar, dengan kompleksitas waktu O, N log N di semua kasus dan sifat stabilnya. Bersat sangat ideal untuk mengurutkan data transaksi seperti berdasarkan tanggal atau jumlah pembelian, karena mampu mempertahankan urutan data yang memiliki nilai sama. Sebaliknya, selection sort memiliki kompleksitas waktu O, N kuadrat, menjadikannya kurang efisien untuk data dalam jumlah besar. Meskipun algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan, karena kinerjanya lambat karena selalu mencari elemen terkecil di setiap iterasi, tanpa memperhatikan apakah data sudah sebagian terurut. Selain itu, selection sort bersifat tidak stabil, sehingga kurang cocok untuk analisis data yang memerlukan urutan tambahan. Oke, berikutnya implementasi. Kok ada keluar? Nah, oke. Berikut adalah collab. Kami menggunakan Google Colab untuk gas. Oke. Untuk membuat data sintetis sendiri, kami menggunakan bantuan library Packer, di mana di sini Packer itu bisa membuat ID palsu dan juga nama palsu. Oke. Berikut ini adalah kode dari algoritma pencarian. Dan ini adalah algoritma pengurutan merge sort dan selection sort. Oke. Untuk pengujiannya sendiri, pertama kami ambil dataset dari Google Drive yang sudah saya mounting. Berikut adalah target yang akan dicari oleh algoritma di atas. Pertama ada uji pencarian. Oh iya, sebelumnya kami menggunakan metode sorted dari bawaan Python, di mana metode sorted ini menggunakan tim sort untuk mengsortir data sebelumnya. Oke, di sini didapatkan waktu dari binary search itu jauh lebih cepat, di mana 0,000124 detik. Sedangkan untuk ternary search itu 0,001234 detik. Lebih cepat. Oke. Berikutnya untuk uji pengurutan di di sini dapatkan waktu yang cukup jomplang, yaitu dengan merge yang hanya 0,03 detik, sedangkan untuk selection sort itu 2,3 detik.
Dan terakhir kami melakukan uji kombinasi di mana mengkombinasikan binary search dengan merge sort didapatkan waktu 0,0001 detik. Sedangkan untuk binary search disatukan dengan merge sort itu didapatkan waktu 0,00008 detik. Dan ternary search didapatkan dengan kombinasi merge sort 0,000064 detik. Dan terakhir ternary search dengan kombinasi selection sort 0,000455 detik. Dan di sini bisa kita lihat terbaik untuk kasus ini itu adalah kombinasi antara binary search dan selection sort. Oke, berikut adalah grafik dari uji yang kami lakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.